rumah sakit? Ya, saya butuh ambulan datang ke tempat saya segera ya. Anak saya punya TB aktif dan dia kebangun, batuk, berdarah, kondisinya makin parah. Apa? Saya dapat jawaban ini sama dari minggu lalu. Tolonglah diurusin. Apa? Kamu suruh saya tenang. Tak sumpahin ya, anak kamu kena TB aktif sama kayak anak saya, mati. Halo. Saya mohon Pak, bukan cuma pasien COVID yang butuh penanganan segera. Action. Halo guys, balik lagi bersama Resonansi Podcast ya. Kali ini malam ini gue take over nih, antara take over Resonansi Podcast. Nah hari ini tuh kita lagi bersama, wah ini aktor, pokoknya kru-krunya yang kemarin itu kita, mereka itu bikin film lah. Kalau boleh tahu nih ya, filmnya namanya apa sih? Coba ke Patrick dulu, bosnya nih, bosnya dari Resonansi Film nih. Halo, gue bos dari Resonansi Film, Patrick. Judul film kita An Angel Consume. Panjang ya? Itu nggak panjang sih. Itu menceritakan tentang apa? Kasih ininya, kasih sinopsis lah, kasih sinopsis. Ceritanya sesuai judul sih, literally sesuai judul gitu. Itu kan judul kan An Angel Consume, artinya seorang malaikat yang dikonsumsi gitu. Dikonsumsi maksudnya digerogoti oleh penyakit TBC. Kita emang bercerita soal seorang angel. Kenapa angel? Bukan angel literally datang dari surga, bukan ya. Bukan angel yang ada malaikatnya, tapi maksudnya ya seorang gadis yang baik hati gitu. Yang mana dia akhirnya harus terpaksa buat ya itu ya berjuang melawan TBC itu di tengah kondisi pandemi COVID yang membuat mereka lebih terlantarkan gitu, tidak terperhatikan seperti dahulu gitu. Yang ngomong-ngomong soal film ini guys, yang belum tahu, mereka ini mengikuti lomba yang diadakan oleh Kemenkes ya. Ya, juri-jurinya itu cabang kan. dari Kemenkes lah. Cabang dari Kemenkes. Nah, Angel Consume ya. Judulnya bahasa Inggris nih ya. Berarti aktor-aktornya pasti dari Eropa ya. Yeah. Naturalisasi jadi, emang. Naturalisasi betul. Iya. Yeah. Impor semua. Impor semuanya ya. Apa? Gue dari Wakanda kali. Ya. Nah ini perkenalin dulu dong kalian loh. Ini dengan atas nama Eka Mukti Sadana Yunus itu sebagai apa? Neisha Gustin sebagai apa? Mika sebagai apa? Mulai dari Eka dulu deh. Kelihatannya bling-bling sekali kamu hari ini. Seperti ingin ditanya loh. Tolong jangan mengarahkan saya kepada kebotakan saya ya. Sudah itu. Ya. Kesempatan kali ini dikasih kepercayaan oleh produser jadi aktor, yaitu memerankan papahnya Alia. Jadi angelnya itu kan Alia, nah saya tuh papahnya. Oh, tapi ya kamu sebagai bapaknya gitu ya. Papahnya Alia gitu. Baik. Kalau saya punya beberapa pertanyaan nih buat para pendengar juga. Sama nanti kan diupload di antara ya buat para viewer juga. Dengan kondisi fisik yang sekarang mungkin itu sulit ya kelihatannya untuk casting. Tadi lu pertanyaannya ke siapa? Ke gua ke siapa? Iya betul. Oh, ke Anda. Jadi gagal fokus gitu ya. Ya mesti izin sih. Kayak kene kan punten ya gitu kan. Ini gini terus udah ada sentuhan ya kita langsung ini lagi cuci tangan lagi gitu aja sih paling kalau pas ya karena gitu. Menjaga protokol juga prokes kan ya. Pandemi seperti benar, ini benar. gitu ya Jadi selain aktor ya semua juga pakai ini ya protokol kesehatan gitu. Baik. Sebenarnya untuk Eka sendiri nih
ada kesulitan nggak? Apakah berpuasa 40 hari 40 malam atau 40 malam tidak ada hari-harinya, malam saja, apa seperti apa? Atau mungkin emang sudah terbiasa berpuasa. Itu dulu. Oh iya. Ya, Iya. soal film yang sekarang berhubung udah lama nggak main gitu ya, udah lama nggak main drama, udah lama juga nggak dipanggil oleh Patrick untuk main. Jadi memang kesulitannya itu rada grogi aja di awal gitu sama Ney gitu kan. Rada kaku gitu ya Ney ya. Nanti Ney lah yang kasih banyak pandangan gitu. Gimana berpartner dengan seorang Sadana Eka gitu dalam sebuah ini gitu. Kalau saya sendiri sih ngerasa di 30 menit awal itu groginya masih kerasa gitu. Cuman berhubung diarahkan gitu kan, ya kayaknya terbiasa dan ya itulah hasilnya gitu ya. Semoga bisa memuaskan meskipun saya bukan alat pemuas gitu ya. Bisa mencukupkan apa yang ditargetkan gitu. Baik. Nah, buat Neisha nih sendiri. Kalau buat Mika bentar ya, karena lu nggak kelihatan juga di filmnya. Kalem aja lah ya. Buat Neisha gimana nih? Ada kesulitan nggak berpartner dengan Eka Mukti Sadana Yunus yang menjadi bapak dari Alia? Kamu Alia gitu kan ya? Gimana? Punya kesulitan nggak? Kan biasanya gini ya, ada interaksi, misalkan deket-deket mukanya, cringy gitu nggak sih? Enggak sih. Mungkin maksudnya pas proses syuting kesulitan sih ada ya. Cuman kalau tadi pertanyaannya in regards karena partnernya Pak Eka gitu kayak enggak sih. Maksudnya kesulitan ada tapi bukan karena ketika berpartner dengan Pak Eka gitu. Maksudnya ya udah gitu, biasa aja sebenarnya. Ada persiapan khusus nggak kira-kira harus puasa misalkan kan biar pucet gitu mukanya kan kebetulan Alia ini guys kalau yang belum tahu belum nonton trailernya Alia itu yang pucet lah tapi baik. Iya pucet tapi baik. Itu kan ada makeup enggak sih, persiapan sih ya banyak minum banyak tidur soalnya suara harus keluar gitu biasanya. Batuk juga ya, untung nggak darah loh ya keluar ya. Capek juga loh itu batuk. Iya. Nah untuk DOP ya, DOP ini Mika apalagi sebenarnya pegang core juga ya. Ini kalian berlima ini kalian berempat sorry. Itu tuh ya core banget lah ya. Nah buat Mika sendiri punya kesulitan nggak device misalkan dari lighting? Untuk kesulitan sih mungkin rada banyak sebenarnya. Cuman di film ini tuh kan suatu project yang gue juga nggak nyangka bakal di-invite gitu kan. Menjadi bagian dari mereka, bagian dari tim. Nah, ya cukup asik juga gitu. Justru dalam kesulitan itu yang membuat video ini tuh ketika kita beres buat itu jadi remarkable gitu. Jadi memorable gitu. Jadi sesuatu yang dibuat dari alat kita seadanya tapi bisa jadi satu karya yang indah banget dan ya menurut gue itu salut juga gitu kan, terutama dari castingnya. Kita juga kan dalam film ini ada yang namanya anak kecil juga kan dan di skripnya itu lumayan rada susah. Nah di situ rada challenging juga dan di situ asiknya justru gitu dalam pembuatan film ini. Untuk kesulitannya paling cuman lighting karena kita waktu syuting kalau boleh ini ya sharing juga ada lighting yang fuse-nya pecah pas pembuatan film dan justru itu dari scene pertama lagi dan kita lumayan rada bingung cuman kita ada plan B juga dan it works gitu dan ya itu jadi malah lebih great gitu, lebih bagus suasananya jadi lebih dapet lightingnya lebih profesional lagi dan ini film yang jujur gue sebagai kameramen pengalaman baru. Kenapa? Karena gue tektok sama sutradaranya dan itu pengalaman baru yang menurut gue indah. Dari suatu karya ini tuh ada perjuangan yang sangat hebat. Nah, gitu ini buat Patrick lah ya. Gue udah sempat lihat lawan-lawan lu pada kan ngupload kan.
gimana nih bahasa ini? Apa yang membuat lu dengan segala banyak yang bisa digali gitu ya, akhirnya memutuskan hanya 2 peran, dan kesulitan apa yang lu hadapi ketika nulis skripnya itu? Soalnya gini loh ya, in general TBC itu banyak banget kan. Kenapa harus seperti itu gitu? Ceritanya gitu ya maksudnya, bro? Iya. Ya, untuk pemilihan aktornya sendiri memang dibatasi gitu kan. Tadi kita taat prokes kan. Itu sesuatu yang gue sebagai leader on set pengen pastikan ya semua orang paham gitu kan, semua orang ngerasa aman. Itu dulu sih yang utama gitu ya, meskipun terdengar cukup far-fetched juga gitu ya. Kedua, kenapa milihnya TB paru gitu ya, ini asal tahu aja kita milih TB paru bukan TB tulang atau yang lainnya, karena itu salah satu bentuk yang paling parah gitu ya, yang mana biasanya itu yang ngambil perhatian banyak orang di dunia tuh biasanya ya kalau disebut TB aja rata-rata orang pikirnya itu TB paru gitu, dan secara visual juga itu lebih gampang digambarkan juga gitu kalau boleh jujur. Batuk berdarah tadi, sesak nafas gitu, gejala-gejalanya yang semua orang pasti mungkin pernah rasain ya, regardless mereka punya TB paru atau enggak gitu. Mungkin orang-orang ada yang punya asma atau yang kalau olahraga cepet capek gitu ya, rasanya kurang lebih mirip gitu kan. Jadi pas gua menunjukkan ya misal si Alia itu batuk-batuk gitu ya, berdarah ataupun tidak, ya gua pengen orang ngerasain kesakitannya dia gitu loh, meskipun ya nggak literal, tapi ketika ngelihat gitu ya orang acting tadi, gue pengen orang-orang ngerasa ikut sama sesak sama dia gitu, ketika dia gasping for air, ketika dia minta tolong gitu ya, matanya tuh meminta tolong tadi, gue pengen orang ngerasa itu juga gitu. Gue pikir dari segala jenis penyakit TB ini yang paling cukup memprihatinkan gitu, dan gue juga cukup concern di bidang itu kebetulan gitu kan. Bagaimana ya sayang sekali gitu ya kalau orang baik kena TBC gitu kan, ketika mengkontraksi juga bukan karena misal ngerokok atau sebagainya, tapi karena melakukan hal yang baik, dia harus mohon maaf meninggal gitu, karena ya tenaga kesehatan atau ya sistem di luar sana jadi kurang memperhatikan mereka karena terserap semua perhatiannya ke pandemi ini gitu. Jadi concernnya adalah ya itu harus diperhatikan, tapi ini juga jangan dilupakan gitu kan. Ada yang nggak terjawab nggak ya pertanyaan gue? Tapi ini nih gue mau nanya, tapi apakah Alia meninggal? Meninggal gak ya? Meninggal nggak ya? Nah itu lo kudu cari tahu sendiri kok. Iya sih, benar-benar. Buat teman-teman juga. Iya, gue nggak akan kasih tahu. Harus cari tahu sendiri. Ya nanti Dan juga kita gini kasih gimana. Dan juga gini, di dalam film ini tuh walaupun pendek ya, shortcut, dan maksudnya ini kan bukan film yang lebih dari 10 menit sampai setengah jam mungkin, tapi kan di wrap sangat tight kan di dalam 7 menit ini kan. Dan satu hal yang buat gua sama sutradara juga susah untuk buatnya itu adalah kita tuh nggak pengen film kita itu terlihat seperti sinetron gitu, dimana sebelum pembuatan film itu scene demi scene kita selalu evaluasi sama ya itu dia gitu, kita menggunakan teknik-teknik lain, dan ya menurut gue itu cukup menarik sih. Itu yang membuat ketika gue lihat kompetitor lain, ya mungkin ya dari gue sendiri sih ya itu mungkin poin plus, cuman ya nggak tahu kan, leave it to juri lah gitu. Ya begitu. Cukup arogan ya Anda ya. Bukan hanya arogan tapi juga optimis gitu. Gak, cuman mungkin ya itu dia, mungkin audiens juga kan mungkin penasaran kan, langsung nonton aja gitu kan. Dari situ gua juga pribadi banyak belajar juga lah untuk take demi take gitu. Ya justru itu misterinya di sini adalah apakah Alia akan selamat gitu loh. Ya. Jadi buat Anda yang belum hook gitu, yang belum tertarik, gua kasih tahu aja Alia ini benar-benar bidadari lah gitu kan. Seperti yang judulnya janjikan gitu loh. Lo ketika lihat Alia lo bakal percaya wah dia itu sangat dia harus survive gitu. Lo akan ngarah ke sana, tapi ya apakah bisa ya harus ditonton sendiri gitu. Kalau bisa selamat itu kenapa? Apakah karena papahnya di sini atau karena ada mujizat jatuh dari langit? Itu kan harus dicari tahu gitu. Kan justru unsur menariknya di situ gitu kok.
Kalau ini bapaknya gimana ini? Tanggapan dari bapaknya? Ya, saya sebagai bapak sih ya sangat tidak rela ya anak saya harus berkorban demi orang lain, yang mana menyebabkan dia mengalami satu penyakit yang ya bukan karena dia sembarangan hidup ya, tetapi untuk sesuatu prinsip yang dia anggap baik dan benar. Jadi di satu sisi as a father gitu ya di film itu, ya saya sangat bangga dan ya saya juga mengizinkan gitu. Tapi di akhir pada saat Arya mengalami kondisi itu, saya merasa rada nyesel gitu bro. Nyesel karena lebih baik saya nggak kasih gitu kalau ujung-ujungnya harus begitu gitu. Ya orang tua mana yang akan rela melihat anaknya tertular penyakit sampai kehilangan, anggaplah kehilangan masa muda gitu ya, kan harusnya mungkin Alia itu nongkrong gitu ya, atau melakukan hobi kayak anak-anak lainnya, dia malah ya ngerepotin saya lagi gitu loh. Al, kamu tuh Al udah gede masih ngerepotin papa tuh udah ngurus dari kecil ya kan. Nah tapi ya gitulah kurang lebih kira-kira perasaan saya pada saat memerankan papahnya Alia gitu. Sepertinya masih terbawa ya sampai sekarang ya. Ya kan ditarik lagi perasaan itu supaya pada saat ngomong lebih enak gitu. Oh, iya. Kan seorang aktor itu begitu gitu loh bro. Wanjay, gila. Gue nggak tahu sih. Gokil sih, gokil ya. Itu gila banget aja. Nah buat Tasya nih, kayaknya kalau gue yang udah nonton ya, lu cukup ini ya, cukup apa ya, cukup berat lah maksudnya ya. Lu lapar gak sih waktu film? Ini berat soal apa aja nih? Itu bukan cuma dia dong yang acting-nya. ditanya dong. Kayak enak banget ini nih. Pertanyaannya agak-agak gimana gitu. Iya, mesti jangan nanya Tasya doang ya. Iya dong. Iya. Gimana? Nah, soalnya gini loh, ya pas gue nonton tuh lu kayaknya berat banget gitu. Actingnya gitu. Jadi menguras semua energi. Yang gue tanya tuh lapar nggak lu tengah jalan? Lapar sih. Cuman gini sih, aku sendiri sih, maksudnya nggak tahu ya orang lain, nggak tahu Pak Eka gimana. Cuman kalau buat aku sendiri, syuting atau maksudnya khususnya di kasus aku acting gitu, itu tuh satu hal yang di samping dia sangat menguras energi, dia tuh juga kayak ngasih energi gitu loh, dalam bentuk kayak seneng gitu, puas gitu atau gimana gitu. Jadi biasanya ya capek, tapi selama proses syutingnya itu nggak kerasa biasanya si capeknya tuh. Biasanya kerasanya kayak pas sudah selesai gitu, apalagi pas sudah pulang gitu, rasanya tepar aja gitu ke kasur. Cuman ya gitu sih, kayak rewarding aja gitu, rasanya senengnya tuh atau puasnya gitu. Syukur Pet ya, berarti nggak ada yang bahas soal Hawkband ya. Ya kita next lanjut. Kita lanjut. Karena souvenirnya ada di rumah gua 2 biji. Gue mau nanya lagi nih buat Patrick. Ini mah agak nyeleneh ya. Yang lain juga boleh jawab sih. Yang gue denger itu ya, juara satunya 10 juta ya, juara 2-nya 5 juta, juara 3-nya tuh 3 juta ya. Berapa ya? 2 juta. Juara 2-nya 7 juta, juara 3-nya 3 juta. Oh gitu. Nah, dengan film yang sudah dibuat ini soal budgeting, lu udah hitung belum cost benefit analisisnya? Ketika lu menang dapat segini, apakah lu profit, bahkan rugi atau break even point? Kalau memang menang pasti profit sih. Cuma kalau makin menang yang tinggi lebih gede lagi gitu profitnya. Kalau menang ya. Kalau menang oke. Walaupun juara 3 tetap profit ya. Tetap. Jadi bayang ya, murah banget ya mau film ini ya. Nggak nyampe 3 juta berarti kan masih di bawah. Puji Tuhan. Berarti buat teman-teman yang nonton, saksikan lagi ya webinar investasi kita ini. Tapi gini. Gimana? Ini kita buat film itu bukan tentang menang atau kalah gitu. Walaupun Tapi emang ada kalau hadiahnya. seneng gitu. Keluar Iya. dari mulut seorang arogan ya. Iya, begitu. Bukan soal menang dan kalah ini, soal juara.
Ya enggak lah. Ya enggak Ya, lah. sama Cuma aja ini dong. pengalaman karena jujur kita juga nggak tahu kan penilaiannya dari apa gitu kan. Cuman kita minta dukungannya juga dari film ini. Ya semoga bisa jadi pelajaran juga untuk kalian gitu kan. Karena itu emang dari kita buat video itu, film ini tuh emang untuk preventif gitu. Untuk itu mengingatkan masyarakat juga gitu. Karena sebenarnya gini sih, kadang tuh kita ya di hidup ya, kadang tuh ada yang sama pentingnya di hidup ini tuh, tapi kitanya ngabain gitu. Padahal sama-sama aja sebenarnya, kalah sama yang trending lah gitu. Ya kan gitu kan ya. Ya maksudnya keren juga sih. Karena gue nggak nyangka juga adik gue ini Mika bisa serius gitu. Jadi hebat lah gitu. Belum tahu aja deh. Belum pernah datang ke set kan kok. Iya. Tapi gue sih mau menanggapi ya secara sebagai seorang aktor ya. Jadi memang beliau punya ini kalau lagi megang kamera itu auranya berbeda bro. Jadi langsung dia bisa menempatkan ininya, perspektifnya gitu ya. Udah gitu juga bisa mengarahkan terlebih kepada aktor yang dia mau ambil itu seperti apa. Nah itu kan memudahkan ya. Iya kan, bagus dia. Bisa take over kerjaan sutradara dia. Ya, bisa take over itu penting gitu. Dan ya kita tuh kerasa banget soal kerjasamanya ya. Bagaimana Patrick dalam hal ini nolongin gitu kan, mengarahkan tujuannya seperti apa gitu kan. Kemudian secara di lapangannya Mika lebih banyak berperan ya bro ya. Udah gitu juga ya koordinasi sesama aktor juga oke gitu. Jadi ujung-ujungnya nih berharap ya semoga tim ini tetap bisa bertahan ya bro ya. Yep. Untuk bisa garap proyek-proyek selanjutnya gitu. Cuma nanti mau minta dari sekarang nih ke saudara, tolonglah jangan dikasih peran bapak terus ya. Kagak bercanda. Bapak. Jadi ibu pas nanti. Iya kecuali mau gitu. Make up, wig. Soal ini gue mau bahas soal chemistry nih. Kalian kan ini BTW proyek keberapa bareng-bareng deh dengan rooster yang sama? Makanya misi Pak Eka. Jadi kalau sama Nei kayaknya udah keempat gitu ya. Mika mungkin keempat juga, ketiga ke keempat ya. Pak Eka mungkin ketiga gitu. Jadi gua sih ini kolaborator konsisten gitu, tapi nggak barengan tim ini terus gitu loh. Suka ada rollingnya gitu loh. Karena gini loh, gue tuh cukup ngikutin ya sutradara kita ini, direktur kita ini. Patrick itu udah beberapa kali kan, buat kalian yang belum tahu, banyak banget proyek filmnya. Ada satu film namanya Serigala. Itu lucu. Kok jadi lucu ya? Perasaan itu bukan komedi genrenya. Buat gue itu, Eka ini udah improve sekali gitu. Si actingnya, jadi luar biasa ya. Maksudnya saya salut sebagai sahabat kamu. Hebat sekali. Weh, itu faktor Nei kayaknya. Faktor Nei itu kayaknya. Raket nyamuk. Oh iya benar. Ya. Nah jadi di sini tuh kelihatan banget dari pengalaman kita yang dulu juga banyak perubahan-perubahan dari cara acting juga, tidak overact gitu-gitu, dan semuanya koordinasinya udah oke gitu. Jadi di project ini semuanya udah better. Ada dua sih. Jadi yang pertama itu memang belajar baca skrip kalau di yang sebelumnya. Jadi gue baca terlalu apa adanya gitu, karena nggak lihat gimana sih baca skrip itu. Jadi mungkin dianggapnya kayak baca koran atau kayak baca buku biasa gitu. Terus yang kedua yang sangat menolong itu lihat nih gitu mainnya udah bagus. Jadi kayak ada motivasi ya, jangan ngerepotin gitu sih yang lain, jangan jadi lama gara-gara gua gitu kan. Itu yang jadi pemikiran. Yang memaksa harus adaptasinya jangan lama gitu. Meskipun ya memang masih agak lama gitu dibanding Nei yang udah pro ya Nei ya.
Ya, betul. Seperti itu. Pak. Iya. Iya, iya. Bantu jawab nih. Bener nih buat Indonesia nggak ada apa gitu, maksudnya nggak ada yang dikeluhkan oleh masing-masing semua kru gitu. Karena berhubung gini loh ya, kayaknya dominan cowok gitu kan maksudnya. Lu risih nggak sih maksudnya? Enggak sih, biasa aja sih. Agak biasa ya hidupnya, itu biasa aja sih. Itu karena ya udah aja gitu. Ya kayak yang tadi Patrick udah bilang juga, udah sempet beberapa kali gitu, beberapa kali banget sih. Ya mungkin sebenarnya kalau sampai sih baru pertama ya bareng di yang project ini. Betul. Mungkin tadi bener juga kata Mike, kayak pas awal masih kayak canggung gitu, kayak pas kita rehearsal pertama gitu, mungkin bangun chemistry-nya di situ sih, kayak kita nyobain baca skrip, terus kita cobain di reenact duluan gitu. Mungkin itu juga yang ngebantu, maaf ya agak berisik, mungkin itu juga yang ngebantu akhirnya pas syutingnya juga udah nggak terlalu canggung gitu, udah nggak canggung lah gitu. Tapi tadi balik lagi sih, pas yang tadi soal Pak Eka, aku sebenarnya ya aku sendiri ngerasa apa ya, belajar juga sih dari Pak Eka. Maksudnya dari caranya apa ya, kayak dari caranya detailnya soal ini skrip kalimatnya gini. Kan biasanya kalau orang ya skrip ya udah kan kalimatnya aja gitu. Ya paling konteks keadaannya kayak gimana. Tapi kayak Pak Eka sampai kalau kayak gini berarti emosinya harus seperti ini, atau kayak detail-detail kayak gitu yang ngebuat aku juga kayak ini ya emang maksudnya hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu aku pikirin sampai dalam banget gitu. Jadi kayak itu sih ngebantu banget. Jadi pas aku memperdalami karakternya tuh jadi lebih kayak ada arahan baru gitu, karena aku belajar dari Pak Eka gitu, ngeliat Pak Eka gimana caranya mendalami karakter papanya Alia itu gitu sih. Luar biasa ini anak-anak muda ini. Dan sedikit disclaimer, mungkin di sini sebetulnya nggak sendirian ya di tim ini gitu. Harusnya ada Audrey, dia produser juga di film ini begitu. Ya cewek juga. Dia ada 2an gitu. Tapi dia berhalangan gitu. Juga ada Rafki kita, dia eksekutif produser kita, sound recordist juga yang juga berhalangan gitu. Mungkin ada lagi ngembangin project lain juga. Gitu. Jadi gitu sih, nggak sendiri juga dia ya. Jadi lagian kalau gua biasanya ada Audrey juga gitu yang Mbak Mani itu, jadi dia nggak pernah merasa cewek sendiri sih, gua jamin. Kalau gitu mungkin beda, serem itu ya kok ya mungkin bilang, tapi aman. Kita udah masuk sesi closing nih, berhubung Zoom kita gratis, mungkin karena belum menang ya, jadi kita Zoom-nya masih gratis ya. Mungkin nanti ya mungkin nanti kalau menang mungkin kita bisa bayar gitu ya. Justru kalau gratis bisa gratis terus ya oke gitu. Oh, oke. Bisa oke. Ya. Juga sih. Bisa. Nah, gue mau nanya terakhir kali ya. Pokoknya mah best of luck buat kalian semua. Pengumumannya guys 24 Maret itu kalau nggak salah hari Rabu. Tolong minta bantuan like-nya juga. Sama gue mau nanya terakhir adalah ketika kalian menang juara 1, hadiahnya buat apa nih? Buat apa? Apakah buat beli reksadana atau seperti apa? Di saham kok. Justru kita investasi, cuman di bidang yang lain, bukan saham, bukan apa. Ya. Mungkin itu yang mendukung proyek kita selanjutnya gitu. Ya for a good use lah. Gitu. Buat Eka, buat apa nih kira-kira uangnya nih? Ya saya mah mau diserahkan kembali aja ke produser supaya produsernya makin semangat gitu. Ya, betul. Bikin next projectnya lagi gitu kan. Karena kan juga karena kan kita butuh equipment juga ke depannya ya kan. Ya butuh karena kan kemarin juga keajaiban sebetulnya ya pada saat meledak itu, Bro. Kita masih bisa loh. Padahal saya udah kaget, saya ini meledak baru juga berapa take ya kan. Ya. Mika harus pakai cutnya dia buat ganti lampu itu berarti itu dulu. Ya. Buat Nesya buat apa nih uangnya nih? Udah jujur belum dipikirin sih. Belum dipikirin. Belum. Ya.
belum Ya searogan buat itu. hal baik lah. Aja lah kalau udah ada Nggak depan kepikiran mata aja pikir. sebenarnya. Iya. Buat Patrick buat apa nih? Gantian uang Hokben dulu pasti ya. Ya. Begitulah. Sisanya mah tentatif sih, kayak ya itu sih pasti buat nabung ke project selanjutnya ya, yang gue pastiin akan ada gitu, terlepas dari ini menang atau enggak gitu loh. Kalau menang mungkin bisa lebih big budget gitu kan, intinya gitu sih. Kita coba film apa, horror, action, banyak lah yang belum kita coba, cowboy gitu, gue tertarik sih. Kayak gitu-gitu. Ya bisa sih, bisa. Ya boleh gitu, cepet tahu. Ini pokoknya best of luck buat kalian semua. Buat kalian semua nih, satu-satu ya. 5 menit terakhir mau dipakai untuk pesan-pesan buat viewer kita, antara viewer gua sama Mika lah ntar di YouTube. Saya belum diumumin kan. Dari Patrick dulu lah. Ya kalau dari gue pendek aja sih, semoga kalian semua habis ini ya semuanya jangan ada yang kelewatan ya nonton film kita. Nanti linknya ada di bawah ya pokoknya di caption YouTube ini bakal dicantumin. Ya semoga kalian enjoy, merasa terhibur pertama, dan yang terlebih lagi ya tersentuh dan ya termotivasi lah gitu untuk pakai hidup lu gitu kan. Jangan disia-siakan gitu kan, karena nggak semua orang istilahnya yang berusaha sehat bisa sehat gitu, apalagi lu yang misal ya tidak hidup sehat gitu ya. Gua masih belum hidup sehat sebenarnya gitu. Really sih, jadi sama-sama lah berusaha ke arah sana gitu, dan jangan lupakan bahwa TBC masih ada ya. Sekian, terima kasih. Buat Mika gimana Mik? Ya, buat viewer kita nih, semoga nggak banyak-banyak amat. Semoga film kita itu merubah genre yang disukai oleh masyarakat Indonesia. TBC ya? Bukan maksud gue bukan TBC-nya yang disukai ya, tapi ininya, teknik-tekniknya. Ya, oke. Ya begitulah, itu yang berubah untuk kalian tuh lebih semangat justru, mungkin untuk viewer kita juga yang mungkin filmmaker juga kan. Begitu, tetap semangat lah pokoknya, karena equipment apapun juga bisa dipakai gitu. Nih, gimana nih? Mungkin ya semoga sih setelah habis nonton bisa belajar 1-2 hal gitu, ya apapun lah gitu kan, setiap orang bebas punya interpretasi ya masing-masing gitu. Cuman ya satu poin aku mungkin ya itu sih tadi, bersyukur sama hidup gitu, dan ya setelah bersyukur itu ya dipakailah untuk hal-hal baik lah gitu. Ya emang hidup sekali, tapi ya hidup sekali masa mau dipakai secara buruk gitu. Gila. Buat Eka nih gimana? Ya satu kalimat saja ya. Untuk melakukan sesuatu itu butuh keberanian, tapi untuk mensukseskan sesuatu itu butuh teman. Amazing Grace. Jadi thank you sudah menjadi teman saya dalam pengerjaan ini, dan ya mari kita sukseskan apa yang menjadi visi dari Kemenkes ini ya. Ya, pada ujung-ujungnya kan kesadaran ya, membangun kesadaran gitu. Ya, sudah di penghujung acara guys. Pokoknya buat kalian yang nonton meeting ini nih, jangan lupa juga nonton filmnya. Nanti kita bakal cantumin di bawah di caption. Ya pokoknya lihat aja Instagram pribadi juga lah. Pasti kita share-share gitu ya. Karena so far walaupun gua nggak ikut di film, ada satu komputer bikin gua gedek juga gitu. Jadi harus like mah harus buruan lah, kasih aja ke inilah kayak kita punya project gitu. Nah gitu. Ya pokoknya malam guys, semua kayaknya udah pada ngantuk ya. Nanti kalau menang biasanya malam tuh nggak ngantuk lagi. Jadi ada yang bisa dikerjain kalau menang ya. Nah gitu. Jadi tenang aja ya. Ya pokoknya semangat terus, best of luck buat kalian semua. Ya keren lah, terharu apalagi saya melihat acting sahabat saya ini Eka. Sebenarnya beliau lagi di depan saya ini benar-benar. Jadi saya agak bingung sebenarnya ini. Ya. Nah gitu aja paling ya.
Oke guys, bye. Oke, thank you, bye. Oh iya, ditutup sama resonansi. Resonansi Cerita satu gan. bukan kita. Kita. Bye, thank you, dadah. Goodbye guys. Goodbye.